Bayangkan sebuah badai raksasa yang ukurannya lebih besar dari planet bumi, yang telah berkecamuk selama lebih dari 300 tahun tanpa pernah berhenti. Itulah The Great Red Spot atau bintik merah raksasa Jupiter, badai terbesar di tata surya kita. Dan kali ini kita akan mencoba memotret badai ini di planet Jupiter menggunakan teleskop dan juga smartphone. Selamat datang kembali di channel Gusti Alam Hoodie. Kali ini gue akan mengajak kalian memotret sebuah badai yang berada di planet sejauh 600 juta kilometer dari bumi. Ini adalah sebuah misi memotret The Great Red Spot of Jupiter. Oke, ini dia senjata utama gua malam ini. Teleskop Skywatcher 250p SceneScan Go 2 Dobsonian. Cermin utamanya berdiameter 250 mm atau 10 inci. Semakin besar cermin, semakin banyak cahaya yang bisa ditangkap. Artinya, detail planet Jupiter bakal lebih jelas. Teleskop ini tuh sudah terkomputerisasi ya guys, jadi dia tuh bisa ngarahin langsung ke objek langit dan juga nge-tracking objek tersebut. Dan dia juga sudah punya built-in Wi-Fi, sehingga bisa dikontrol menggunakan HP, tablet, maupun laptop. Untuk kameranya, gue memakai smartphone Oppo A96 yang termasuk HP kentang lah, dan sebenarnya kurang ideal untuk astrofotografi. Cuman ya gak apa-apa, kita akan buktikan apakah mungkin smartphone ini bisa memotret badai di planet sejauh 600 juta kilometer. Sebelum kita bisa pakai teleskopnya, kita harus melakukan proses alignment dulu, agar si teleskopnya itu bisa mengarah ke objek langit secara akurat dan mengikuti pergerakan objek tersebut di langit. Nah, setelah proses alignment selesai, baru deh kita bisa mengarahkan teleskop ini ke planet Jupiter. Sebenarnya saat ini tuh keadaan langitnya sedang tidak ideal ya guys, banyak sekali awan, karena memang lagi musim penghujan juga. Cuman ya gak apa-apa, kita akan coba dulu dan kita akan melakukan beberapa percobaan untuk menangkap planet dan juga badai ini. Oke, teleskopnya sudah mengarah ke planet Jupiter, saatnya kita pasang HP-nya ke teleskop menggunakan smartphone adapter. Sekarang ini gue sedang menggunakan eyepiece 9 mm yang menghasilkan zoom 133 kali, dan kalian bisa melihat keempat bulan terbesar Jupiter, yaitu Europa, Ganymede, Io, dan Callisto. Kita coba turunkan exposure-nya biar lebih kelihatan detail permukaannya. Oke, sekarang kita akan coba lebih ngezoom lagi dengan bantuan yang namanya lensa Barlow yang bisa melipat gandakan perbesaran dari suatu eyepiece. Nah, kali ini gue menggunakan lensa Barlow 3 kali, yang jika digabung menggunakan eyepiece 9 mm menghasilkan zoom 400 kali. Oke, Barlow lensnya sudah terpasang, sekarang kita coba fokuskan lagi guys. Kita coba turunkan lagi exposure kameranya. Nah, ini dia, sudah mulai terlihat lebih jelas ya detailnya. Kita akan coba perbesar lagi menggunakan zoom digital dari smartphone-nya. Dan ini dia planet Jupiter dengan zoom 1200 kali. Kita akan coba adjust lagi fokusnya sampai dia benar-benar tajam guys. Dan wow, kalian sedang melihat sebuah badai raksasa di sebuah planet berjarak 600 juta kilometer dari bumi. Karena keadaan cuacanya itu sebenarnya lagi kurang bagus ya guys, jadi kalian bisa melihat perubahan kualitas dari videonya. Kadang dia jernih, kadang dia buram, kadang terang, kadang gelap. Tapi tetap aja tidak mengurangi keindahan dari planet ini. Oke, sekarang saatnya kita mengambil gambarnya guys. Untuk bisa mengambil gambar yang lebih jernih lagi, kita tidak mengambil satu foto, tapi kita menggunakan teknik yang namanya stacking. Caranya, kita mengambil video dari planet ini dengan FPS setinggi mungkin. Maka dari itu, gue menggunakan mode slow motion yang ada di smartphone ini. Dan kita akan merekam selama 1 menit.
Oke, selagi kita melakukan pengambilan gambar, gue ingin ngasih tahu dulu ke kalian beberapa fakta-fakta mengenai planet Jupiter dan juga badai ini. Planet Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Masanya 318 kali lebih besar dari Bumi. Dan volumenya itu 1000 kali lebih besar. Artinya, 1000 bumi itu bisa muat di planet Jupiter. Jupiter memiliki jumlah bulan atau satelit alami terbanyak kedua di tata surya kita, yaitu sebanyak 95 bulan. Hanya kalah dari planet Saturnus yang memiliki 274 bulan. Badai Great Red Spot berdiameter sekitar 16.000 km. Artinya, badai ini tuh bisa menelan bumi bulat-bulat. Angin di sana bisa mencapai kecepatan 430 km per jam, lebih cepat dari tornado paling kuat di bumi. Dan yang paling gila, badai ini sudah terlihat sejak abad ke-17. Artinya, badai ini mungkin sudah berlangsung lebih dari 350 tahun. Jadi, dari zaman Sir Isaac Newton sampai sekarang, badai ini tuh terus berkecamuk, guys. Tapi memang ukurannya semakin lama semakin kecil. Dulu saat pertama kali ditemukan, badai ini tuh ukurannya lebih dari 3 kali diameter bumi. Sekarang hanya sekitar 1,5 kali. Tapi tetap aja guys, 1,5 kali planet kita itu ukuran yang gede banget. Oke, pengambilan gambarnya sudah selesai, saatnya kita proses videonya. Langkah pertama adalah kita harus menstabilkan dulu videonya dengan menggunakan software yang bernama PIP. Selain menstabilkan videonya, software ini juga membantu kita untuk nge-crop bagian video yang tidak dibutuhkan, agar memudahkan kita pada saat proses stacking nanti. Nah, setelah prosesnya selesai, maka videonya akan menjadi seperti ini. Lebih stabil dan planetnya selalu berada di tengah-tengah video. Selanjutnya, kita akan melakukan proses stacking dengan menggunakan software yang bernama Auto Stacker. Software ini menggabungkan ribuan frame terbaik menjadi satu gambar yang lebih tajam. Seperti yang kalian lihat di grafik ini, banyak sekali frame-frame yang jelek ya, frame-frame yang terpengaruh oleh turbulensi atmosfer. Nah, kita tidak akan memakai frame-frame tersebut, kita hanya akan stacking beberapa persen frame-frame terbaik di mana keadaan atmosfernya itu sedang tenang. Nah, setelah proses stacking selesai, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Masih agak pucat, tapi detailnya sudah mulai kelihatan guys. Selanjutnya kita akan proses lagi fotonya menggunakan software yang bernama WaveSharp 2. Nah, di software ini kita akan mempertajam lagi foto hasil dari stacking yang tadi. Nah, fotonya masih agak pucat, sekarang kita akan mengeluarkan warna-warnanya dengan menggunakan Photoshop. Di Photoshop ini, gue gak akan mengedit terlalu berlebihan ya guys ya. Gue cuma akan nge-adjust kontras dan juga saturasinya aja. Oke, semua prosesnya sudah selesai dan ini dia hasilnya. Gambarnya sudah lebih tajam dan kalian bisa melihat the Great Red Spot di pinggir planetnya, beserta salah satu bulannya yaitu Io. Oke, foto ini sebenarnya menurut gue sudah lumayan bagus, tapi masih agak kurang tajam. Dan posisi the Great Red Spot-nya itu berada terlalu pinggir guys. Gue pengennya tuh agak di tengah-tengah. Jadi sekarang kita akan melakukan percobaan kedua untuk menangkap si badai terbesar di tata surya ini. Oke, langsung aja kita siapkan teleskopnya. Dan langsung kita arahin ke planet Jupiter.
Saat ini keadaan cuacanya sudah lebih baik ya guys, jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambar yang lebih bagus lagi. Nah, ini dia planet Jupiter lagi terang banget di langit. Langsung aja kita zoom planet Jupiter dengan perbesaran 1200 kali. Dan kita coba fokuskan lagi teleskopnya biar kelihatan detailnya. Nah, ini dia. Wow. Seperti yang kita harapkan, gambarnya itu lebih jernih ya. Dan posisi badai Great Red Spot-nya itu berada di tengah-tengah. Menakjubkan banget gak sih? Gue bener-bener gak ada bosen-bosennya ngeliat planet ini. Karena selain tergolong mudah untuk diamati, detail permukaannya itu menarik banget guys. Apalagi kalau dilihat langsung menggunakan mata kepala melalui eyepiece. Oke, langsung aja kita ambil videonya dan kita proses fotonya. Dan ini dia planet Jupiter, beserta badai terbesar di tata surya kita, yaitu The Great Red Spot. Kita bisa melihat sabuk-sabuk awan Jupiter dengan lebih jelas lagi guys, dan sedikit warna kemerahan di area The Great Red Spot. Badai raksasa sejauh ratusan juta kilometer tertangkap dari sebuah smartphone dan teleskop di halaman rumah. Gila banget ya sih? Dan ini perbandingan ukurannya dengan planet Bumi. Gila, kita tuh beneran kecil banget ya guys. Yang paling keren dari astrofotografi adalah kamu nggak cuma memotret benda langit, kamu memotret perjalanan waktu. Cahaya yang telah menempuh ratusan juta kilometer sebelum akhirnya sampai ke sensor kameramu. Kalau kalian suka dengan keindahan alam semesta, kalian bisa like video ini dan subscribe ke channel gua. Karena gua akan banyak sekali memotret benda-benda langit lainnya yang gak kalah indahnya guys. Terima kasih sudah menonton video ini, dan see you in the next videos.